Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Menjelang Rakernas SPL FSPMI yang ketiga ini, saya selaku PC SPL MSP Kota Batam akan sedikit menceritakan bagaimana perjalanan SPL atau logam ini sampai di Kota Batam. FSPMI pertama masuk di Kota Batam ini tahun 1999, akhir setelah adanya perubahan dari SPSI Reformasi di pusat. Lalu tahun 2001 itu udah mulai masuk. Yang masuk waktu itu dibawa oleh Pak Tamrin Mosi. Yang pertama itu adalah beliau masuk ke Panasonic karena sudah mempunyai hubungan di tingkat pusat. Berjalannya waktu untuk mengatur administrasi, maka dari DPP FSPMI mengutus beberapa orang, diantaranya ada almarhum Bung Andi Abdillah, Bung Syawal, yang mereka, dan ada dua orang lagi, saya lupa namanya, itu bergantian tiap sebulan atau 2 bulan sekali mereka bergantian untuk di Batam untuk melakukan organizing supaya FSPMI di Batam ini berkembang. Nah, dengan berjalannya waktu itu terbentuknya PCEE waktu itu, PC Elektronik Elektrik FSPMI Kota Batam. Waktu itu kalau tidak salah ketua PC pertamanya adalah Bung Yadi Mulyadi. Ya, Mulyadi. Terus tahun 2004 itu ada PUK baru, yaitu PUK Heat Exchanger Indonesia dan PMP, pipa Mas Putih. Kalau pipa Mas Putih ini bergerak di pipa, pembuatan pipa dan trading pipa. Kalau ini coating pipa. Nah, itu akhirnya dimasukkan di sektor logam. Nah, perjalanan waktu adalah Bu Andi Abdillah inilah yang menjadi ketua PC SPL FSPMI Kota Batam yang pertama itu tahun 2004, dengan beberapa pengurus. Seingat kita waktu itu masih banyak PUK yang mau masuk. Ada juga PUK Batamindo itu masuk. Nah, Batamindo itu awalnya masuk, walaupun sekarang ikut SPAI. Nah, setelah terus PMP, ada juga nanti muncul KSW, Taiceng, terus Jimbu, PBN yang sekarang diganti El Musa, itu masuk. Dalam waktu ada juga namanya pengurus saat itu adalah Bung Sayuti selaku advokasi di PCSPL, dia dari Batamindo. Terus adanya almarhum Bung Yoga Kurnia selaku bendahara dan almarhum Bung Sugianto. Beberapa PUK ini berjalan sampai 5 tahun. 2009 itu Munas kedua, Muscap kedua PCSPL FSPMI Kota Batam yang diselenggarakan di SD dekat wilayah Tembesi, di dekat kosnya almarhum Bung Andi Abdillah. Bung Andi Abdillah itu kos di
rumah tipe 21 yang sangat sempit. Nah, waktu itu juga anaknya, rumahnya itu banyak bocor. Di situ akhirnya saya PUK Hantong itu masuk tahun 2009. Nah, 2009 tuh sebelum Muscap yang kedua itu masuk lah Hantong, Eksas, terus setelah itu ada TPCO, Nagano Triloop Indonesia NDI ini gitu. Yang mewarnai, terus BCSPL sampai 2009. Ketika Muscap 2009, Muscap yang kedua itu terpilih kembali Bung Andi Abdillah selaku Ketua PC, Bung Sugianto selaku Sekretaris, dan Bung Yoga Kurnia selaku Bendahara. Itu masih beliau dan saya masuk ke pengurusan di Muscap yang kedua bersama almarhum Bung Sudar, terus dari teman-teman Eksas juga di situ. Nah, mulai 2010 masuk TPCO, DSAW, itu masuk. Itu terus berkembang dinamis. Propap ini masuk dinamis. Yang Propap ini ketuanya Bung Yamin Duru, almarhum Bung Yamin Duru, seorang security yang waktu itu dengan gigih untuk mendirikan sebuah serikat pekerja. Hantong masuk sebelum Muscap di Juni 2009. Hantong itu juga unik, sekali masuk senior supervisor langsung di-PHK. Tapi alhamdulillah dengan kerjaan itu tidak advokasi. Nah, dinamika berkembang setelah 2009 ini, masuk PUK baru dari Remicon Batindo, Fine Precision, SCR, bagian ready make, ya. Terus itu lagi nanti akan ada masuk dari daerah Batu Ampar, beberapa PUK kan itu. Nah, ketika 2011 ada Kongres FSPMI dengan munculnya sektor baru AI, aneka industri, maka beberapa PUK akhirnya ke aneka industri kayak tadi ya, KSW itu pabrik sepatu, itu ke AI, terus Taiceng dengan pengurus baru, Jimbo itu yang tadi yang saya sebutkan, akhirnya lambat laun juga dengan perkembangannya ada yang beberapa PT yang tutup, terus pengurus yang tidak aktif karena hanya sedikit orang di situ, terus ada PT yang pindah tempat seperti akhirnya juga bergantilah pengurus-pengurus PC. Dalam perjalanan waktu ini, SPL ini sangat dinamis dan sangat mewarnai perjalanan FSPMI di Kota Batam. Amtek muncul tuh di tahun 2010-2011an. Amtek, terus mulai VMC, terus dalam berjalannya waktu 2014 terjadi sebuah dinamika untuk mempercepat Muscap, tapi saat itu tidak terjadi, harus menunggu 2014. Terjadilah Muscap yang ketiga, PCSPL. Nah, PCSPL di daerah Tanjung Memban di Nusa, itu Muscap kita yang ketiga. Nah, akhirnya di situ terpilihlah Bung Mas Jali sebagai ketua PCSPL dari PUK
di Tanjung Uncang, yaitu McConnell. Terus sekretarisnya Bung Julianto. Nah, bendaharanya kalau nggak salah Mbak Eni, karena Mbak Eni ini agak 2014 itu muscap yang ketiga. Di muscap ketiga akhirnya terpilih Bung Mas Jali dari McConnell menjadi ketua PC SPL, terus Bung Yulianto sebagai sekretaris, dan saat itu bendaharanya adalah Bing Eni. Nah, Bing Eni ini sebenarnya menggantikan awalnya di tengah jalan perjalanan muscap pengurusan muscap kedua itu menggantikan adalah Bung Samsu Barka yang patut bendahara. Nah, terus ada sesuatu hal maka beliau tidak bisa aktif, diganti Bing Eni. Maka Bing Eni itu menjadi bendahara lagi di muscap yang ketiga di 2014 di Pantai Tanjung Memban Moksa. Terus dengan berjalannya waktu 2016 itu SPL Kota Batam berduka setelah kongres di Surabaya. Beberapa bulan berikutnya itu ketua PC pertama PC SPL Kota Batam diabdilah dengan sakitnya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duka yang mendalam saat itu PC SPL, karena beliau lah yang juga mengembangkan PC logam di Kota Batam dengan segala hiruk pikuk, dengan segala permasalahan yang ada di logam. Beliau yang menggawangi hampir 10 tahun logam Kota Batam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal beliau. Dalam periode ini banyak sekali suka duka. Mulai masuk kemarin Amtek itu sudah mati suri, aktif kembali. Waktu itu di 2015, 2016 Bung Indra Yadi dan teman-teman masuk. Austin DSAW yang saat itu aktif tambah makin aktif. Propap mulai dari Bung Samsu Baka kembali terus dapat ketua baru Bung Junaidi. Bung Junaidi ini perjalanan dinamis sekali SPL Kota Batam, karena setiap kegiatan FSPMI yang ada di Kota Batam ataupun di Provinsi Kepulauan Riau itu SPL pasti mewarnai di situ dan menjadi support yang penting juga di FSPMI. Karena saya sendiri juga memegang Porda Garda Metal dari 2012 nanti sampai di 2022. Perjalanan waktu di 2016 ada pergantian lah PAW dari PC yang memang ada beberapa yang kerja keluar, permasalahan ada PT yang tutup, SRC, Remikon Batindo itu bukan tutup tapi permasalahan teman-teman memilih untuk mendapatkan pesangon, akhirnya cari kerja keluar. Nah, terus di 2019 di perjalanan waktu itu Bung Yulianto mulai tidak aktif, digantikan Bung Indra sebagai PLT sekretaris PC saat itu. Bing Eni tetap menjadi bendahara, saya dimasukkan PC. Jadi 2016
2 tahun setelah muscap yang ketiga ada pergantian, khususnya waktu itu adanya PUK yang tutup, yaitu adalah yang di Unggur, yaitu tempatnya Bung Yulianto. Itu maka dia kurang aktif, diminta diganti, maka secara administrasi Bung Hendrayadi, tetapi tetap beliau menjadi sekretaris PC. Terus dengan berjalannya waktu, banyak kegiatan-kegiatan PC SPL di Kota Batam, baik mengenai organisasi, pendidikan, advokasi, semua dijalankan oleh roda organisasi PC SPL, mengadvokasi dan ikut mewarnai dalam setiap aksi-aksi oleh organisasi. Nah, maka 2019 terjadi suksesi pergantian pengurus muscap yang keempat di Hotel Kaliban. Saya mendapat amanah menjadi ketua PC SPL LSMI Kota Batam pada muscap yang keempat, dan Bung Hendrayadi selaku sekretaris dan Bing Eni tetap menjadi bendahara. Terus ada perangkatnya Bing Sari, Bung Syahrul, Bung Akhirudin, dari DSAW ada juga, terus juga Bing Sari, Bing Sani. 2018 sebelum muscap itu, 2018 itu juga menjadi duka karena beberapa orang kita, saudara kita itu nggak ada. Ya, itu perjalanan waktu itu Bung Sugianto, Bung Sudar, dan tiba-tiba terdengar kabar ketua PUK pertama Bung Yamin Duru dan Bung Junaidi nggak ada dari Propap. Jadi banyak pendiri-pendiri atau pendiri SPL Kota Batam itu sudah nggak ada. Mudah-mudahan beliau amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2019 juga ikut dalam kontestan politik, kader-kader SPL, tapi juga ada yang belum mendapatkan amanah. Di 2019 inilah saya dengan teman-teman PC yang baru hasil muscap terus melakukan organisasi. Muncullah PUK dari PUK Jutang, PUK GBB, itu semua ready mix. Harus muncul masuk PUK Sinometal. Ini hasil dari organisasi dari pengurus PC saat itu. Walaupun dalam perjalanannya ready mix ini akhirnya rontok di tengah jalan. PUK ready mix ini yang bergerak di bidang ready mix ini. Nah, juga dalam perjalanan juga menempatkan beberapa kader di struktural federasi di masa 2019. Juga ketika ada beberapa PUK, kita juga menempatkan orang-orang yang lama itu di dalam struktur. Bung Jali kita tempatkan di bagian organisasi supaya kita juga masih menimba ilmu dari beliau-beliau. Tapi dalam perjalanannya juga beliau butuh kesibukan untuk keluarga, maka ada PAW sampai 2024 kemarin. 2024 yang paling sedih adalah setelah Hantong tutup, Nakano tutup, TPCO menyusul sebelum COVID kemarin. Jadi
pengaruhnya banyak, anggota berkurang gitu. Karena rata-rata PUK ini di angka 70 anggota per PUK, kalau 3 berarti 200 lebih anggota. Nah, tapi di sisi lain propap anggota mulai meningkat. Itu PC Batam juga mendampingi PUK SPL yang di luar Batam yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, baik di Karimun, PT Saipem, dan mengorganisir di luar Batam, yaitu adanya terbentuknya PT PUK SPL FSPI PT SBI Solid Beton Indonesia di Bintan, di make lagi masuk bermasalah sampai mereka mendapat di PHK, kita advokasi, kita dampingi dan mendapatkan haknya. Tapi ya itu tadi, ketika bergerak di make, mereka setelah selesai permasalahan, selesai juga di perusahaan tersebut. Nah itu 2024 muscap ke 5 di Hotel Kings Hotel. Adalah pergantian yang mungkin juga masukkan teman-teman yang baru yang sudah memang mendapatkan pendidikan. Saya alhamdulillah untuk kedua kali diamanin menjadi ketua PCSPL di muscap yang kelima itu, dengan didampingi sekretaris Bung Albert dan Bung Indrayadi yang awalnya sekretaris dipercaya untuk dibendahara. Teman-teman yang lain tetap, dan masuk juga Bung Cucu di situ sebagai informatika, bidang informatika, dan teman-teman yang lain. Salah dari perjalanan 2004 sampai 2024, hampir 20 tahun SPL Kota Batam ini dinamikanya sangat tinggi. Saat ini anggota PCSPL Kota Batam kurang lebih sekitar 800 sampai 900 orang. Karena rata-rata PUK yang ikut di SPL ini kurang dari 100. Ada juga PUK yang masa sampai saat ini bertahan, yang anggotanya kurang dari 10 orang. Yang kalau sesuai dengan aturan Undang-Undang 21 tahun 2000 harusnya ini sudah nggak bisa. Tetapi karena awalnya sudah ada, maka ini berjalan terus, yaitu Takamarindo, Hayasi, IFS. Ini PUK yang anggotanya di bawah 10 orang. Tapi mereka alhamdulillah sampai ini masih aktif, ketika ada kegiatan masih mau datang, dan juga kewajibannya dibayarkan ke organisasi. Ini sejarah singkat yang bisa saya ceritakan. Karena tadi saya sampaikan, generasi pertama PCSPL Kota Batam ini sudah nggak ada semua. Bung Aki Abdillah almarhum, Bung Yoga, Bung Sugianto, Bung Sudar, terus Bung Yamin Duru, Bung Junaidi, itu semua sudah nggak ada. Kita bisa mendoakan pengurus PC yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan gitu. Dan semoga SPL Kota Batam terus bergerak, terus menjadi support, menjaga organisasi ini tetap teguh untuk memperjuangkan kaum buruh dan keluarga secara khusus, dan masyarakat secara umumnya. Logam kompak, logam kuat, logam kompak kuat, hebat.